Kesha Trostiana. Aku Agung Sukma Arum. Kosta. Jadi kita udah sampai di stasiun Matraman dan sekarang kita lagi nunggu kereta ya datang. Dua teman kita yang lain, Mereka udah nyampe duluan. Mereka naik mobil. jadi kita misah sebentar di sini dan bakal ketemu di mana kota tuanya. Udah. Stasiun Transit Stasiun Manggarai menunggu di lantai 2 pintu jalur 10 atau 11. Dan punya jaminan anti garet. Begini melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cikini Juanda, Jakarta Kota hadapan. Jadi sekarang kita udah nyampe di stasiun Jakarta Kota. Oke, mana? Iklan layanan Tadi kita sempat salah pintu. Emang bodoh banget. Jadi tadi kita sempat salah pintu masuk. Terus kita muter balik dan kita akhirnya ketemu jalan yang benar. Ya kan, Rum? Kita ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Jadi kita udah nyampe di Museum BI. Kita udah jalan. Halo, kita ketemu. Akhirnya kita ketemu sama kenalan dulu. Aku Nawira Pramudita. Aku Aurel. Oke, kita akhirnya ketemu sama mereka dan kita udah nyampe, udah masuk. Nah, yuk kita langsung aja ya, langsung masuk ke dalam. Jadi bank pertama itu ada pada tahun 1746 yang namanya The Bank Fountain Orange and Bank Family. Nah, tapi bank ini sulit berkembang karena pengurusnya kapal perdagangan yang biasanya disaingi oleh pejabat Rothschild. Pada Oktober tahun 1946 itu ada yang namanya ORI atau Uang Republik Indonesia. Nah, pecahan pertama ORI ini adalah 100 rupiah. Nah, tapi karena suasana perang yang menyulitkan peredaran ORI, sehingga beberapa wilayah itu menciptakan ORI daerah atau ORIDA. Jadi selanjutnya di bank sentral. Nah, bank sentral ini awal namanya tuh Dijavest Bank atau DJB. Terus seiring zaman yang berjalan, dia jadi bank sentral. Terus Undang-Undang Pokok Bank Indonesia ini ada pada 1 Juli 1953. Terus ada sistem clearing. Jadi pada tahun 1967, BI membentuk lembaga clearing di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai penyelenggara perhitungan clearing setempat yang kemudian disentralisir untuk pemanfaatan clearing sebagai alat pengawasan dan pembinaan bank. Tetapi pada September 1981, lembaga clearing ditiadakan. Peserta clearing tidak langsung hanya dapat diproses melalui kantor lainnya dari bank yang sama. Sistem clearing yang digunakan adalah clearing manual. Oke, jadi contohnya kalau clearing manual itu pertama Bank B ingin melakukan clearing atau pertukaran data uang ke Bank A, maka harus menyetorkan dana ke Bank Indonesia dulu. Setelah Bank Indonesia menyetujukan, maka dana dari Bank B disetorkan ke Bank A. Nah, jadi ini ada 16 bank ditutup itu karena pada tahun 1997-98
itu sempat terjadi rupiah sempat terjun bebas karena krisis pada bulan Mei tahun 98. Nah, jadi Inflation Targeting Framework atau yang biasa disingkat ITF itu apa sih? Yaitu kayak mencegah krisis dengan menalangi rupiah yang berdaulat, dan yang terakhir itu melalui pengawasan bank. Itu ada kadonya gitu ya? Kadonya hilang. Nah, jadi ini ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang sistem kegiatan usaha itu di bank syariah dia berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Sedangkan kalau misalnya konvensional itu menggunakan perangkat lunak. Terus jenis produk dan jasanya itu kalau yang syariah dia lebih beragam dengan stream yang bervariasi, sedangkan kalau misalnya konvensional dia itu terbatas informasi. Nah, yang pengelolaan dananya itu syariah mengutamakan etika dan investasi baik halal dan maslahat. Sedangkan kalau misalnya konvensional dia berorientasi profit semata dan investasinya itu tidak dibatasi. Ruang direksi, Board of Directors Firm. Ini adalah salah satu ruang direksi. Direktur Jeffrey Van Rossem dan Packard pernah berkantor pada masa Bank Indonesia. Fungsi ruang ini awalnya dipertahankan, tapi pada 1963 Gubernur Bank Indonesia dan jalan direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin, nomor 2, Jakarta Pusat. Uang era kolonial atau kolonial era modern. Yaitu pada tahun 1815, pemerintah kolonial Hindia Timur menerbitkan uang kertas emisi kreatif. Uang kertas ini bentuknya sangat sederhana dengan gambar bingkai pada sisi muka dan sisi belakangnya tidak memiliki gambar. Ketika emisi kreatif dikeluarkan, Belanda juga mengeluarkan uang koin Willem yang juga beredar di koloninya. Selanjutnya beredar uang koin Willem II, Willem III, dan yang terakhir Wilhelmina. Terus ini ada uang-uang pas awal kemerdekaan Indonesia. Halo, jadi Museum Banknya udah mau tutup. Pengalaman kita di sini bener-bener seru ya. Seru banget. Terus sekarang kita mau Pulang. apa? Makan dulu ya? Tadi udah makan. Jadi kita udah dapetin tas kita masing-masing. Jadi dadah. Terima kasih udah nonton. Kita sampai sini aja. Dadah. Ini ada Bank Sentral. Gimana tadi Aura Bank Indonesia. Jadi The JFS Bank itu diganti. Halo. Ulang.